Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Syamsura Junita ingin menjelaskan mengenai proyeksi penduduk dari tahun 2019-2020 sampai ke 2025. Nah, di sini sudah ada contoh kasus di mana pada tabel yang pertama itu ada dari kota A, kota B, sampai di kota J. Nah, di sini sudah diketahui pada tabel ada 2019 dan 2020, yang di mana proyeksi penduduknya dari 2020-2019 ini akan diketahui dari sampai ke 2025. Nah, di sini pada tahun 2019 ini, data yang tertera pada tabel ini kita tambahkan dengan nomor urut absen saya. Nah, selanjutnya yang tahun 2020 ini saya tambahkan dari data yang tertera pada tabel ditambahkan dengan 3 angka terakhir dari NIM saya. Nah, yang selanjutnya untuk mengetahui periode dari tahun 2020 ke 2025 ini, saya menggunakan rumus. Terlebih dahulu itu saya mencari rasionya yang terlebih dahulu. Nah, di mana rasio untuk mengetahui rasionya itu kita menggunakan rumus PT dibagi P0 atau P dasar dikali dengan seperti dikurang 1. Nah, di mana PT-nya itu ialah tahun 1.666.582.000. Nah, selanjutnya P dasarnya itu 156.569. Nah, di sini untuk mengetahui rasionya, kita akan mengambil data dari tahun 2020 yaitu PT dibagi dengan P0 yaitu P dasar. Nah, selanjutnya akan dikalikan dengan seperti di mana T-nya itu ialah selisih antara tahun 2019 ke 2020 itu 1, jadi 1 dibagi 1, 1. Di sini dikali 1 dikurang dengan 1. Nah, akan menghasilkan 0,064. Nah, cara saya tadi itu saya gunakan juga pada kota B, kota C, sampai ke kota J. Nah, selanjutnya untuk aritmatik ini untuk mengetahui jumlah penduduk dari tahun 2020 sampai ke 2025. Nah, yang selanjutnya ada aritmatik. Nah, aritmatik itu sendiri adalah untuk mengetahui jumlah penduduk dari tahun 2020 ke 2025. Nah, untuk mengetahui aritmatik dari periode tahun 2020 ke tahun 2025 itu, kita menggunakan rumus PT sama dengan P dasar dikali dengan 1 tambah rasio dikali T. Di mana P dasarnya itu tahun 2020 ialah 166.582 dikali dengan 1 ditambah rasionya itu kita menggunakan rasio 0,064 yang sejajarnya. Nah, yang selanjutnya dikali dengan T ialah selisih dari tahun 2020 ke tahun 2025. Nah, selisih dari tahun 2020 ke 2025 itu ada 5. Jadi di sini dikali 5 sehingga menghasilkan 219.849.
Nah, yang selanjutnya ada geometrik. Nah, geometrik ini kita menggunakan rumus PT sama dengan P dasar dikali P dasarnya 166.582 seperti yang saya katakan tadi, yang sejajarnya dikali dengan 1 ditambah rasionya 0,064 dikali T pangkat T selisih antara 2020 ke 2025 itu 5. Nah, ini hasilnya ialah 227.112.000 jiwa untuk tahun geometrik periode 2020-2025. Nah, untuk mencari kota B, kota C ini sama, kita menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk mengetahui eksponensial, yaitu jumlah penduduk yang bertambah sedikit demi sedikit, kita menggunakan rumus PT sama dengan P dasar. P dasarnya tahun 2020 166.582 dikali dengan eksponensialnya. Eksponensialnya itu 2,72 dikali rasionya 0,064 yang sejajar dikali dengan T atau selisih dari tahun 2020 ke 2025 sehingga menghasilkan 144.886 sama. Untuk kota B yang sampai kota J itu kita menggunakan rumus ini. Rumus PT sama dengan P dasar dikali eksponensial yaitu 2,72 dikali dengan R kali T. Nah, untuk interpretasi atau asumsi dari aritmatik, geometrik, eksponensial, nah ini adalah interpretasinya di mana pada aritmatik periode 2020 sampai 2025 ialah jumlah penduduk yang diperkirakan pada periode 2020 sampai 2025 diasumsikan akan bertambah tiap tahunnya. Jumlah angka penduduk yang sama tiap tahunnya dari tahun 2020 sampai ke 2025. Nah, untuk geometriknya, asumsinya jumlah penduduk diperkirakan pada tahun 2020 sampai 2025 diasumsikan laju pertumbuhan yang terjadi akan sama setiap tahunnya. Jadi perbedaan antara aritmatik dan geometrik di mana pada aritmatik itu jumlah angka penduduk yang bertambah tiap tahunnya, sedangkan untuk geometriknya itu laju pertumbuhan penduduk yang akan sama tiap tahunnya. Selanjutnya untuk interpretasi eksponensial, di mana interpretasinya diperkirakan jumlah penduduk yang akan terjadi pada periode 2020 sampai 2025 dapat diasumsikan bertambah secara sedikit demi sedikit sepanjang tahun dalam artian pertumbuhan lebih cepat setiap tahunnya. Ini perbedaan di mana aritmatik itu jumlah penduduk yang akan sama, yang bertambah tapi sama setiap tahunnya. Selanjutnya untuk geometrik itu jumlah penduduk yang diasumsikan laju pertumbuhan penduduknya yang akan sama tiap tahunnya juga pada periode 2020 sampai 2025. Sedangkan untuk eksponensialnya ialah jumlah penduduk yang bertambah sedikit demi sedikit, sehingga dia lebih banyak daripada aritmatik dan geometrik. Nah, untuk mengetahui proyeksi penduduk yang selanjutnya, di sini sudah ada contoh kasus yang di mana pada Kota Bulukumba periode 2016 ke 2020. Nah, di sini ada data pada tahun 2015 di Kota Bulukumba itu ialah 410.485. Di tahun 2016 data yang menunjukkan pada Kota Bulukumba 413.229. Nah, untuk mengetahui pada tahun 2020 kita menggunakan untuk mengetahui aritmatiknya, geometriknya, eksponensialnya kita terlebih dahulu mengetahui dari rasionya itu sendiri. Nah, untuk mengetahui rasio dari proyeksi penduduk pada 2016 ke 2020 kita menggunakan rumus
yaitu PT-nya dibagi dengan P dasar dikali dengan T dikali dengan T, di mana T-nya itu selisih antara tahun 2016 dengan 2015, yaitu 1. Jadi di sini dikali dengan 1. Nah, salah. Nah, di sini dikurang dengan 1 sehingga menghasilkan 0,007 untuk rasio dari periode 2016 ke 2020 pada Kota Bulukumba. Nah, untuk mengetahui aritmatiknya kita menggunakan rumus PT P dasarnya 413.229 dikali dengan 1 ditambah rasionya itu 0,007 dikali T ialah selisih dari tahun 2016 ke 2020, di mana selisihnya adalah 4, sehingga menghasilkan 424.278 jiwa pada Kota Bulukumba. Nah, untuk geometriknya kita menggunakan rumus PT sama dengan P dasar pada tahun 2016 dikali 1 ditambah dengan rasionya itu 0,007 dikali atau dipangkatkan di sini pangkat selisih 2016 dengan 2020 ialah 4, sehingga menghasilkan 424.390 untuk geometriknya. Dan untuk mengetahui eksponensialnya kita menggunakan rumus PT sama dengan P dasar dikali eksponensialnya itu 2,72 sama dengan contoh sebelumnya yang sudah saya jelaskan, dikali dengan rasio dikali T, selisih antara 2016 dikali dengan selisih dari 2016 ke 2020, yaitu 4. Nah, akan menghasilkan 424.435. Nah, untuk interpretasinya, di mana jumlah penduduk yang diperkirakan pada periode 2016 ke 2020 di Kota Bulukumba ialah 424.278. Dapat diasumsikan akan bertambah tiap tahun serta jumlah angka penduduk yang sama setiap tahunnya. Jadi, tahun periode 2016 ke 2020 itu akan bertambah setiap tahunnya. Yang jumlah penduduknya akan sama. Jumlah angka penduduk. Nah, untuk mengetahui geometrik dari tahun 2016 ke 2020, untuk interpretasinya, jumlah penduduk diperkirakan pada periode 2016 sampai 2020 di Kota Bulukumba 423.390 yang dapat diasumsikan laju pertumbuhan yang terjadi akan sama tiap tahunnya dalam periode 2016 dan 2020 di Kota Bulukumba. Nah, untuk eksponensialnya ini diperkirakan jumlah penduduk yang akan terjadi pada 2016-2020 adalah 427.238. Artinya dapat diasumsikan jumlah penduduk akan bertambah secara sedikit demi sedikit
sepanjang tahun dalam artian pertumbuhan lebih cepat setiap tahunnya. Nah, untuk interpretasi dari eksponensial yang menggunakan rumus P dasar yaitu 413.229 dikali dengan 2,72, yaitu eksponensialnya dikali dengan rasionya itu 0,007 dikali dengan 5. Nah, interpretasinya dapat diasumsikan jumlah penduduk yang bertambah secara sedikit demi sedikit sepanjang tahun dalam artian pertumbuhan lebih cepat setiap tahunnya. Nah, untuk di sini ada rangkuman mengenai proyeksi penduduk. Nah, adapun pengertian dari proyeksi penduduk itu ialah proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang, berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Jadi proyeksi penduduk itu dapat didasarkan dari komposisi umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang, dengan di mana dia maksudnya pondasinya itu dari fertilitas, dari perubahan fertilitas, mortalitas, dan migrasi suatu penduduk. Nah, di sini ada 6 poin proyeksi penduduk. Yang pertama itu ketersediaan data yang terbatas. Nah, sumber data penduduk yang tersedia secara periodik itu hanya 5 tahun sekali. Nah, kebutuhan informasi tentang jumlah penduduk di masa yang akan datang sebagai perencanaan pembangunan, perencanaan penyediaan beras, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perumahan, kesempatan kerja. Nah, yang ketiga ada estimasi dan proyeksi penduduk untuk memenuhi kebutuhan informasi tentang jumlah penduduk yang masa akan datang. Nah, jadi proyeksi penduduk ini kita dapat mengetahui proyeksi penduduk di masa akan datang. Jadi kita dapat memprediksikan jumlah penduduk pada masa 2030, maksud saya 2025, 5 tahun yang akan datang. Nah, yang selanjutnya ada dalam rangka perencanaan pembangunan di segala bidang diperlukan informasi mengenai keadaan penduduk seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk menurut umur. Jadi, dengan mengetahui proyeksi penduduk berdasarkan persebaran penduduk, komposisi penduduk, jumlah penduduk, ini akan berdampak pada perencanaan pembangunan di segala bidang. Nah, yang selanjutnya, informasi tidak hanya menyangkut keadaan pada saat perencanaan disusun, akan tetapi juga informasi masa lalu dan masa kini sudah tersedia dari hasil sensus dan survei-survei. Nah, jadi informasinya itu banyak tersedia pada saat kini, ada dari sensus dan berbagai survei-survei yang dilakukan. Nah, untuk estimasi penduduk sendiri itu ialah perkiraan penduduk antara sensus atau segera setelah sensus. Nah, ada dua poin estimasi penduduk. Yang pertama, estimasi penduduk itu hanya memberikan perkiraan jumlah penduduk. Yang kedua, dua cara yang biasa digunakan dalam estimasi penduduk yaitu metode matematik dan metode komponen. Di mana pada saat ini kita menggunakan metode matematis. Metode matematis itu yaitu sederhana, membutuhkan minimal 2 titik waktu data, menghasilkan jumlah dan komposisi penduduk, sedangkan metode komponen itu dia rumit. Selanjutnya dia membutuhkan parameter dan asumsi kelahiran, kematian, dan migrasi, menghasilkan penduduk dan parameter demografi. Jadi mengapa dikatakan rumit? Karena metode komponen itu membutuhkan kelahiran, kematian, dan migrasi datanya, sedangkan metode matematis ini hanya membutuhkan 2 titik waktu data. Tetapi dia metode matematis ini atau proyeksi penduduk ini dia hanya tersedia secara 5 tahun sekali. Nah, itulah presentasi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.